Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa ada dalam setiap keberadaan kami, Allah yang tidak pernah terlambat menolong umatnya. Segala kesempurnaan menjadi milikmu, segala kebaikan berasal daripadamu. Kami berterima kasih kembali kami datang di minggu yang kedua di bulan Juni ini. Kembali walaupun secara fisik kami dipisahkan, tapi secara roh tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ajaib. Sekalipun gedung gereja boleh ditutup, tapi tempat rumah Tuhan dibuka bagi siapapun. Oleh karena itu Tuhan ajar kami percaya kuasa yang sama ketika kami datang ke gereja. Kuasa tersebut juga hadir di rumah kami, di kamar kami, di jalan-jalan tempat kami menonton acara ini. Dimanapun kami menonton ibadah ini, kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja, tetap bekerja sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, dengan segenap kerendahan hati hamba-Mu yang telah Engkau percayakan melayani di gereja-Mu yang kudus Tiberias, urapi setiap kata kalimat, ada tanda, ada kuasa, ada mukjizat. Hamba berdoa dengan segenap kerendahan hati, sungguh Bapa, tanpa-Mu hamba tidak mampu. Roh Kudus yang manis, yang lembut, penuhi setiap kata kalimat berasal dari kerajaan surga. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh isi hati-Mu dalam hatiku, taruh kerinduan-Mu dalam kerinduanku, agar sungguh siapapun telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, setiap mereka pasti diberkati. Bersama dengan umat-Mu, kami mematahkan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan, gangguan sinyal, jaringan apapun itu tidak berkuasa. Roh-Mu yang kudus mengambil alih, kuasa dari Yesus tutup bungkus setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia minggu kedua di bulan Juni 2020. Pak Pendeta, kapan gereja kembali buka secara offline, secara fisik? Sabar saudara, karena kita perlu berhati-hati saudara. Karena kalau mall dibuka, kantor dibuka, dan sebagainya dibuka, itu dasar pertimbangannya adalah ekonomi. Karena roda ekonomi harus berputar. Tapi kalau gereja dibuka, tidak boleh pertimbangannya karena ekonomi. Gereja dibuka, dasar pertimbangannya adalah bukan karena ekonomi. Gereja dibuka, dasar pertimbangannya adalah karena jiwa, karena kasih. Maka gereja harus dibuka. Jadi kalau nanti gereja dibuka, percayalah, kami telah memikirkan prosedur-prosedurnya. Kami terus menimbang. Hari-hari ini para pengurus gereja, kami buka telinga, buka mata, menonton banyak berita, bahkan bertanya dengan para jemaat Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Kalau nanti saudara, kalau nanti gembala sidang memutuskan dalam doa, dalam perenungan, dan dalam masukan-masukan dari berbagai hal, berbagai orang, saya mohon saudara untuk mengikuti prosedur yang telah disiapkan. Saya mohon saudara untuk tidak dalam tanda kutip sombong rohani dengan berkata, ya Pak Pendeta pokoknya gak usah takut, Tuhan pasti jaga. Saya percaya Tuhan Yesus pasti jaga. Buktinya apa? Sampai hari ini saudara saya tetap ada. Tapi nanti kalau gereja sudah dibuka, peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh sinode, yang telah diambil dari pemerintah, dari WHO, saya mohon untuk saudara bisa mengikutinya. Saya akan belajar, kita akan belajar firman Tuhan. Siapkan pulpen saudara, siapkan catatan saudara, nyalakan rekaman saudara, karena saya percaya firman Tuhan berkuasa memberkati kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah Growing in Christ, atau bertumbuh dewasa bagi Tuhan. Saya percaya ada kutipan yang menarik, bertambah tua itu otomatis. Bertambah tua itu otomatis. Saudara suka gak suka pasti bertambah tua. Saudara mau pakai ginseng ribuan tahun juga pasti bertambah tua. Saudara mau tarik sini, tarik sana, pasang benang di sini, benang layangan kalau perlu, pasti bertambah tua. Boleh mukanya kelihatan tambah muda, tapi secara usia bertambah tua. Bertambah tua itu otomatis, tapi bertambah dewasa itu pilihan. Saya ulang sekali lagi, bertambah tua itu otomatis. Saya banyak bertemu orang hari-hari ini usianya boleh tua, tapi dewasanya jauh dari kata dewasa. Saya banyak ketemu orang walaupun usianya masih sangat muda, yang pelayanan di tempat ini anak-anak masih sangat muda, tapi ketika bicara mengenai firman, dewasa rohani.
Makanya Tuhan mau saudara dan saya hari demi hari ada perubahan. Hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan cuman otaknya, gajinya yang lebih baik. Jangan cuman otaknya, rumahnya yang lebih baik. Jangan cuman otaknya, perutnya lebih kurus. Bukan. Perkara-perkara itu sementara. Gaji sementara, jabatan sementara, rumah saudara, semewah-mewahnya rumah saudara, saudara tinggal, nanti saudara tinggal. Saudara akan tinggal di abadi, neraka apa surga. Seganteng-gantengnya saudara, secantik-cantiknya saudara, nanti akan saudara tinggal tubuh fisik itu. Sehebat-hebatnya talenta saudara, nanti akan saudara tinggal. Yang kekal surga dan neraka. Makanya bertumbuh dewasa itu adalah pilihan. Bertambah tua itu otomatis. Makanya saya doa, kemarin minggu lalu saya khotbah tentang the new normal. Saya berdoa agar masuk nanti ketika business as usual, ketika kembali bekerja, masuk ke dalam marketplace, masuk ke dalam kantor, dalam studi dan sebagainya. Saya berdoa, saudara, waktu 3-4 bulan ini yang Tuhan beri, Tuhan makin mendewasakan kita, katakan amin. Tuhan makin membentuk kita menjadi pribadi yang apa? Serupa, segambar seperti Allah. Goalnya itu. Alkitab bilang digambar, di plan, dipersiapkan. Serupa, kita buka firman Tuhan. Biar saya nggak panjang-panjang ngomong. Efesus 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saudara. Saya sarankan saudara nonton 7 sesi. Nonton dari terbit matahari sampai tenggelamnya nonton. Perbanyak hari Minggu. Datang ke nonton live streaming, catat khotbahnya, bagiin ke teman-teman saudara agar saudara bukan hanya dikuatkan, tapi saudara dipakai Tuhan untuk menguatkan orang. Efesus 4, 13, 15. Silakan teman saya Evangelis Nathanael Graneda. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dikatakan demikian sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Sama-sama bilang sama saya, kedewasaan penuh. Alkitab katakan apa? Dikatakan ayat yang ke-15, dikatakan tetapi dengan teguh berpegang. Hal ini penting. Hari-hari ini saudara dan saya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bertumbuh dalam segala hal ke arah siapa saudara? Ke arah Dia yang adalah kepala, Kristus. Supaya apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang apa? Diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dewasa. Ini bicara Tuhan mau karakter saudara makin diubahkan. Tadi ada jemaat mention saya diberkati sama kata-kata dia yang demikian. Melihat karakter Kristus dalam pribadi pendeta Pariaji. Saya mengikuti pendeta Pariaji semenjak saya masih kecil. Sampai menikah punya anak. Saya melihat karakter Kristus dalam pribadi Pariaji. Senang kata-katanya. Karakter Kristus. Jadi itu yang harus kita kejar. Kepenuhan di dalam Dia. Kejar uang itu nanti. Karena kalau saudara mengejar kepenuhan dalam Kristus, uang otomatis kita bilang jikalau dia ditinggikan, maka dia akan menarik banyak hal datang kepada saudara. Tadi saya di jemaat mention, saya bilang saya diberkati. Dia melihat karakter Kristus dalam pribadi pendeta Pariaji. Doa saya, saudara bisa melihat karakter Kristus dalam pribadi saya. Saudara bisa melihat karakter Kristus dalam suami saudara. Saudara bisa melihat karakter Kristus dalam rumah tangga saudara, dalam istri, dalam anak. Saudara bisa melihat karakter Kristus dalam para pelayan Tuhan. Doa saya agar orang melihat saudara bukan lagi melihat manusia, tapi melihat Kristus dalam diri saudara. Katakan amin. Apa sih karakter Pak Pendeta? Karakter adalah sikap batin yang mempengaruhi tingkah laku di luar. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi tingkah laku di luar. Terbentuk melalui kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Itu karakter, habit. Makanya orang, saya ulang sekali lagi, sikap batin yang mempengaruhi tingkah laku di luar. Itu karakter.
terbentuk melalui kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Maka ada kutipan yang menarik, dikatakan perhatikan perkataanmu. Karena itu akan menjadi sikap saudara. Perhatikan sikap saudara. Karena itu akan menjadi karakter saudara. Perhatikan karakter saudara. Karena akan menjadi masa depan saudara. Kalau ingin punya masa depan yang bagus, perhatikan karakter saudara. Kalau pengen punya karakter yang bagus, perhatikan sikap yang saudara pupuk. Kalau pengen punya sikap yang bagus, perhatikan apa yang masuk di otak. Karena masuk di otak akan keluar. Kalau mundur lagi sampai hilang saya. Ya kan saudara, perhatikan karakter. Makanya Tuhan lebih suka bekerja inside out. Kalau manusia sukanya out dulu, baru inside. Manusia yang penting apa yang tampak di mata. Maka lihat cowok, ganteng ya. Gak peduli walaupun dia ngaco dan segala macam. Cantik ya. Mobilnya keren ya. Karena hanya terpesona dengan yang tampak di luar. Padahal Tuhan bekerja dari dalam. Karena ketika yang dalam benar, yang luar pasti benar. Katakan amin. Dikatakan makanya ketika kebiasaan menjadi habit, disebut itu namanya karakter. Orang yang suka marah disebut jadi apa? Pemarah. Orang yang suka nipu disebut jadi apa? Penipu. Orang yang suka ramah, wah kemana-mana ramah dia. Kita bilang itu orang peramah ya. Bukan peramal, peramah. Itu orang ramah banget deh. Ketemu orang senyum, gak ada orang aja senyum. Itu jangan-jangan gila. Bukan ramah gitu. Nah kita akan masuk dalam inti khotbah saya saudara. Kita akan masuk ada 3 golongan manusia yang digolongkan oleh para teolog saudara. Digolongkan oleh para teolog, dikatakan golongan manusia yang pertama adalah manusia alamiah. Atau natural man, atau manusia yang belum lahir baru. Ini manusia yang tidak peduli kepada Tuhan. Manusia yang semau gua. Manusia yang tidak percaya akan adanya yang namanya heaven and hell, neraka dan surga. Ini manusia alamiah, natural man. Yang mereka berpikir, ya gak ada Tuhan. Mereka berpikir Tuhan ada karena manusia mengada-ngadakannya. Golongan yang kedua adalah manusia duniawi. Atau saya sebut dengan istilah carnal man, istilah teologianya. Atau istilahnya Kristen kanak-kanak. Dasar firmannya apa? Silakan 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Sekali lagi silakan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Yang belum dewasa dalam Kristus. Manusia duniawi, Kristen kanak-kanak. Udah terima Yesus? Sudah. Sudah dibaptis? Mungkin. Rajin ke gereja? Betul. Tapi saya mau bilang, rajin ke gereja tidak menjadikan saudara dewasa rohani. Saudara lahir di garasi bukan berarti saudara mobil. Saudara suka ke istana negara bukan berarti saudara presiden. Saudara suka pergi kemana itu. Karena yang menjadikan saudara pribadi dewasa rohani bukan sering ke gereja. Tapi membuat saudara apakah engkau mengerti, memahami dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai kehidupan, gaya hidup saudara. Dikatakan yang ketiga, ini yang ingin saya bahas. Yang ketiga adalah manusia, apa saudara? Rohani, bukan manusia serigala, bukan saudara. Manusia rohani atau spiritual man. 1 Korintus 2, 15-16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dikatakan apa perbedaan antara manusia duniawi. Saya nggak bahas manusia nature man karena itu bukan, saya percaya saudara yang menonton streaming ini, saya percaya saudara orang yang percaya sama Tuhan. Walaupun mungkin apa bagimu Tuhan itu pandangannya berbeda-beda. Tapi yang saya bahas ada yang kedua, manusia bayi rohani, kanak-kanak Kristen kanak-kanak. Yang mau saya bahas adalah dewasa rohani. Apa perbedaannya Pak Pendeta? Kalau bayi rohani, pikirannya, dalam otaknya, jeleknya sih apa?
Jeleknya buat saya apa sih? Itu bayi rohani. Jeleknya apa sih? Misalnya kita bilang, lo jangan ngerokok. Ngerokok itu nggak bagus. Dia bilang, jeleknya apa sih rokok buat gua? Uang-uang gua, mulut-mulut gua, kecuali gue punya mulut tuh buat ngebul. Jantung-jantung gua, paru-paru gua, itu manusia bayi rohani. Kalau dia bilang, lu jangan suka ke diskotik. Lah, apa jeleknya sih? Badan-badan gua yang joget, gua yang capek, gua yang keluar bensin, kok lo yang repot? Itu manusia bayi rohani. Saudara, dia pikir kalau gua nggak rugiin orang lain, lo jangan ngomong. Dia pikir kalau gua nggak ganggu lo jangan ngoceh. Dia pikir kalau orang lain uang-uang gue, urusan gue bukan urusan lo. Itu bayi rohani. Suatu hari ada seorang pelayan Tuhan, bukan di Tiberias, di mana? Di Hong Kong atau di Zimbabwe, saya nggak tahu lah. Udah pelayanan bagus-bagus, terus dengar cerita ternyata masih ngerokok, masih suka aneh-aneh. Panggil, kan sebagai leader harus panggil. Sini, saya dengar kamu udah pelayanan, udah bagus pelayanan. Ketemu orang shalom, anak kecil di shalom, orang lain gak masuk di shalom juga. Pokoknya rajin, keren. Leadernya bilang, saya dengar kamu masih ngerokok, saya dengar kamu masih suka aneh-aneh. Oh, emang gak boleh? Kan yang penting saya ke gereja, yang penting kan saya melayani. Jadwal yang Bapak kasih saya ikutin. Oh, gak boleh. Tersinggung. Bukan tinggalin rokok, bukan tinggalin yang aneh, tinggalin pelayanan. Itu bayi rohani. Harusnya yang ditinggalin rokoknya. Harusnya yang ditinggalin apa saudara? Yang aneh-anehnya. Bukan pelayanan yang ditinggalin. Tersinggung. Bayi rohani itu apa cirinya? Tersinggung. Dikit-dikit marah. Saya kan pelayanan suka rela. Kalau saya suka saya rela. Kalau nggak suka saya nggak rela. Tawa kayak apa gitu. Iya kan saudara, tersinggung. Itu bayi rohani. Nanti nih, kalau ibadah udah mulai lagi, udah mulai seperti biasa. Nanti kalau ada yang kasih termogan di sini diukur, langsung, apa ini? Ini kepala-kepala gue, jangan lo pegang-pegang. Gak boleh. Kalau disuruh antri, jemaat cuma bisa bangkunya 50%, jangan marah. Kalau saudara datang terlambat, jangan bilang, saya dari Tiberias belum ada, saya sudah ada. Apakah dia Yesus? Ya kan, jangan marah nanti kalau disuruh, kalau dia bilang tidak boleh salam-salaman, walaupun saudara pengen salam, dan saudara ketemu pendeta, Pak Pendeta, terus pendeta bilang begini, sombong. Itu bayi rohani. Nggak disenyumin marah, nggak dilayanin marah. Saya mau bilang ya, orang yang dewasa rohani itu pikirnya tuh bukan jelek. Kalau orang bayi rohani, jeleknya apa sih? Kalau dewasa rohani pikirannya apa? Baiknya apa? Apa yang baiknya buat saya? Apakah ngerokok baik buat saya? Apakah saya sudah pelayanan pakai jas pelayanan, pakai jubah choir, diri di mimbar, tapi aku masih hidup ngaco? Apakah itu baik buat saya? Itu dewasa rohani. Pikirannya apa yang penting buat Kristus. Bukan bicara dosa atau tidak dosa. Tapi konsep pemikirannya, apakah Tuhan disenangkan dengan perbuatan saya? Apakah Tuhan bahagia lihat saya? Apakah Tuhan bangga lihat saya? Apakah pelayanan saya ini, apakah hidup saya ini menjadi dupa yang harum buat dia? Itu dewasa rohani. Suatu hari ada orang Batak, pemberkatan anak, maju ke depan. Karena orang Batak kan kasih nama anak kan suka aneh-aneh. Ada jemaat telepon saya, Pak tolong doain, anak saya sakit. Saya tanya, siapa nama anaknya? Cristiano Ronaldo. Hah? Saya tolak dusta, bener Cristiano Ronaldo. Anak kedua siapa? Marco van Basten. Dan ini winning 11 atau gimana saya bilang? Jangan-jangan FIFA 2020. Online lah, kita lah online. Nama anak pemain sepak bola. Kan zaman sekarang kan nama kadang-kadang kan aneh-aneh gitu. Atau ke barat-baratan. Jadi pendetanya turun dari mimbar. Berkati anak. Kami menyerahkan anak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Anak ini, pendetanya lupa siapa nama anaknya. Anak ini, dia lupa. Mau naik ke mimbar lagi, malu. Kami menyerahkan dalam nama Bapa, Putra, Kudus, nama anak ini dengan harapan bapaknya ngerti sebut nama anaknya. Nama anak ini, dia diam lagi. Dia ulang lagi, menyerahkan dalam Bapa, Putra, nama anak ini adalah, bapaknya baru ngeh. Ini pendeta lupa nama anaknya. Ini bapaknya bisikin ke pendetanya, di roknya. Pendetanya bilang, masa namanya di roknya sih? Dia ulang lagi, dalam nama Bapa, Putra, Kudus, nama anak ini adalah, bapaknya sebut lagi, di roknya. Masa roknya? Ulang lagi, dalam nama Bapa, nama anaknya adalah, bapaknya bilang, di roknya. Oh ya udah
disebut. Di roknya jadi warga suruh. Bapaknya marah langsung keluar gereja. Bapaknya bilang, loh kok kan bapaknya bilang di roknya. Maksud saya, nama anak saya tulis di roknya. Nama anaknya Intan Purmatasari. Saya tulis di rok. Gak lucu ya? Apa tidak mengerti? Makanya dengar firman, jangan sambil makan babi. Maksud nama anaknya kan orang Batak gitu kan. Kalau penyerahan anak, nama anaknya suka dijahit. Ngapain juga saya jelasin sama saudara. Ya udah itulah. Ngapain juga habisin waktu saya jelasin sama saudara. Kalau manusia, saya mau bilang ya, Alkitab bilang, ya saudara ya, Alkitab yang bilang, bukan saya ya. Alkitab bilang, kita lihat firman Tuhan, kita masuk lebih dalam 1 Korintus 3, ayat yang pertama dan keempat, silakan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Sudah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat yang keempat, karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa apa? Kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Yang bukan rohani. Apa perbedaan bayi rohani dan dewasa rohani? Ambil pulpen saudara, catat. Yang pertama berdasarkan dalam 1 Korintus 3, 1 dan 4, bayi rohani hanya mau susu, bukan makanan keras. Cari firmannya tuh yang menyenangkan telinga. Cari pengajarannya tuh yang enak buat dia. Giliran bicara mengenai promosi, amin. Giliran bicara mengenai diberkati, yes. Giliran bicara mengenai yang namanya kaya, harta-harta dunia, yes. Tapi giliran pendeta bahas mengenai kekudusan, langsung begini. Pendeta nih old fashion, kudus. Mana bisa kudus zaman sekarang. Makanannya yang enak aja gitu. Saya mau bilang sama saudara ya, kalau saudara jadi Kristen puluhan tahun tapi masih model seperti ini, saya beri nama bayi rohani. Karena kalau bayi rohani itu maunya cuma apa? Maunya cuma disuapin. Kalau dia suka sama makanan, dia ambil. Anak saya, saudara, kalau dikasih makan, begini nih. Ya, kadang-kadang kalau lagi makan, saya ambil makanan, mamanya panggil, "Pak, ini gak mau makan, Pak." "Cici, Papa." Ya kan, ambil makanan, saya gini nih, gini, pesawat terbang. Depan dia, Tintin, buka. Anak saya kata, lucu kan, anak kecil 3 tahun, 2 tahun lucu kayak begitu. Coba, saya 30 tahun mau makan, Tintin. Mama saya gitu, bukan ke mulut, ke pipi, pak. Lagi orang Batak. Anak 3 tahun kalau pakai dot, menggemaskan. Tapi anak 30 tahun pakai dot, mengerikan. Gila itu, gila. Loh, kalau saudara cuma dengar firman doang dari pendeta-pendeta, gak pernah buka Alkitab sendiri, gak pernah pelajarin Alkitab, maunya cuma disuapin doang, bayi rohani. Tapi Bapak Pendeta suka nonton YouTube pendeta, tetap kalau saudara gak buka deh, gak buka Alkitab, gak masuk dalam perenungan pribadi lepas pribadi, baca Alkitab, renungin saudara. Karena ciri manusia dewasa rohani bukan cuma mau disuapin, tapi bisa makan sendiri. Manusia dewasa tuh bisa makan sendiri. Dia gak butuh disuapin. Makanya perlu istilah orang seperang tuh katam. Kalau 1 hari 4 ayat aja, gak sampai setahun udah beres Alkitab. Ini udah berapa bulan nih kau sentuh Alkitab. Jangan cuma mau disuapin, jangan cuma mau enak doang. Jangan. Kalau dewasa rohani cirinya apa? Dewasa rohani saudara, cirinya adalah apa saudara? Bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong ditampilkan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Dia tuh gak puas sama pemaparan pendeta. Dia punya waktu pribadi lepas pribadi. Dia buka Alkitab dia. Maaf ya. Seminggu cuma diandalkan pertemuan imanmu dengan 2 jam di gereja. Makanya nih para pelayan Tuhan, jangan sampai engkau jungkir balik melayani tapi engkau kosong. Jangan sampai engkau jungkir balik melayani tapi gak pernah kutak-katik HP, dikutak-katik Alkitab, diutak-katik. Saking seringnya kutak-katik HP-nya sampai kotor.
Tapi Alkitab bersih. Dia bangga lagi, Alkitab saya bersih Pak Pendeta. Saya punya dosen saya bilang kalau Alkitabnya kotor, banyak coretan, banyak catatan, hatinya bersih. Tapi kalau Alkitabnya bersih, sama sekali bersih kayak baru gitu, bahkan diplastikin masih, cenderung hatinya kotor. Pelajari Alkitab. Makan sendiri, belajar, ambil waktu, bayar harga, baca Alkitab. Saya pernah ngajar dan masih ngajar di STT Tiberias. Yang pengen sekolah teologi ya, daftar STT Tiberias. Saudara, dengan guru-guru berkualitas dari luar negeri, luar angkasa, dan dari mana-mana gitu. Ada pengerja atau mahasiswa tanya, Pak Pendeta, saya mau tanya. Tanya apa? Saya bilang, iya, Adam itu lahir punya pusar nggak? Adam punya pusar. Maksudnya apa? Kan manusia lahir ada pusarnya Pak Pendeta. Ada tali, apa tuh namanya itu? Tali layangan, bukan ya? Adam, ya orang kalau dewasa ini kan begitu. Istilahnya tuh pengen tahu. Pak Pendeta jelaskan Allah Tritunggal. Mungkin minggu depan atau tengah minggu saya mau khotbah Allah Tritunggal. Jadi enggak. Tapi udah disiapin sudah. Ada juga yang tanya, Pak Pendeta, istrinya Kain tuh siapa? Oh, Alkitab kan nggak sebut Pak Pendeta. Dari mana pertumbuhan mereka? Bagaimana Kain dan Habel bisa punya keturunan dan sebagainya? Saya bilang kemungkinan besar para penafsir, para sekolah teologi, para sarjana teologi beranggapan Kain menikah dengan adiknya. Jadi istrinya Kain kemungkinan besar adiknya. Ada dasar ayatnya. Ya itu kan penafsiran saya bilang. Loh, dasar ayatnya Pak Pendeta mana? Saya bilang udah gini aja. Alkitab bilang, lu urus istri lo, gue urus istri gue. Urus istri Kain, urusan Kain, bukan urusan kita. Urus istri masing-masing gitu. Daripada ribut kita. Amin. Orang yang dewasa rohani itu lapar dan haus akan firman. Makanya Daud bilang apa? Aku merindukan firman. Aku haus akan firman. Kalau udah sampai setua ini, kata Alkitab aja gak pernah sekali, harusnya koma. Tapi baca komik, baca novel, lewat. Nonton drama Korea, King Eternal, Monarchy Eternal. Wih, tamat. Crash Landing on You, dalam tempo sesingkat-singkatnya, dalam waktu cepat-cepatnya, tamat. Nonton apa lagi? Semua drama Korea, tamat. Hi bye mama, hi bye papa, hi bye you, tamat. Baca Alkitab, dari Tuhan selamatkan sampai hari ini, belum tamat. Giliran nonton Crash Landing on You, mata on. Tidak bisa ngantuk. Baru buka dikit, pada mulanya, baru sampai pada mulanya langsung tidur. Alkitab menjadi obat tidur. Ada banyak orang baca novel yang sulit ngerti. Baca bahasa Inggris ngerti. Giliran baca firman gak ngerti. Karena kenapa? Ininya bayi rohani. Saya gak bilang nonton drama Korea salah. Saya masih nonton kok. Bahkan potongan rambut saya meniru drama Korea. Dari Korea Utara. Tapi jangan gitu dong. Yang sementara kau bayar harga, kau yang kekal kau gak bayar harga. Yang bayar listrikmu kan Tuhan. Yang kasih kenyamanan kan Tuhan. Masa engkau bisa jungkir balik buat perkara dunia? Buat baca firman Tuhan gak bisa jungkir balik. Paksa dirimu, latih dirimu. New normal. Normal yang dulu gak baca Alkitab. New normal apa? Baca Alkitab. Normal yang dulu tidur gak doa. Pergi rumah gak doa. Normal yang baru apa? Keluar harus doa, bangun harus doa. New normal. Normal yang dulu sembarangan sama Tuhan. New normal, gak sembarangan. Berikutnya, bayi rohani dikatakan apa saudara? Berkelompok atau suka bertengkar. Sedangkan dewasa rohani saling mengasihi saudara seiman. Orang kalau dewasa rohani udah gak pusing lagi suku latar belakang ras, udah gak pusing. Bukan lagi orang Batak kumpul sama orang Batak. Gerombolan orang Batak. Orang Chinese sama orang Chinese, tepoci, tempat nongkrong orang Chinese. Orang Ambon sama orang Ambon. Orang Manado, orang kalau udah dewasa rohani, saudara, sesuai lagu KTP, ku tak pandang. Asal kau berdiri di atas firman. Bila hatimu seperti hatiku, maka engkau apa? Saudara dan saudariku. Dia gak pusing lagi. Isi keluarmu. Satu mar. Batak kanan, Manado kiri, Chinese tengah, Ambon kanan. Wih, semua
masing-masing gak mau gabung. Gak boleh. Orang kalau dewasa rohani udah gak rasis, udah gak pusing. Orang kalau dewasa rohani, kalau anaknya deket yang bukan satu suku, asal cinta Tuhan dan bertanggung jawab, maju tak gentar, membela. Kalau gak maju, kalau gentar gak maju-maju. Nikah. Orang kalau dewasa rohani temenan gak lihat-lihat suku lagi. Orang kalau dewasa rohani gak pikir, gua Apolos, lu Paulus. Gak ada, gak bisa. Orang kalau dewasa rohani udah gak pusing. Gak pusing. Bagi mereka asal engkau cinta Yesus, engkau saudara. Asal engkau mengasihi Kristus, engkau saudara. Makanya Tiberias Papariaji diperintahkan Tuhan. Tuhan yang perintah Papariaji. Lagu semua MC wajib menyanyikan KTP, bukan kartu tanda penduduk, bukan. Tapi ku tak pandang. Kalau ada MC nggak nyanyi KTP, wow, itu bisa celaka 12. MC harus nyanyi KTP. Bahkan di Gelora Bung Karno dinyanyiin ku tak pandang. Papariaji, makanya pendeta di Tiberias, saudara mau cari yang Chinese, ada dari Hong Kong, pendeta Sandy Iskandar, lengkap. Kurang Chinese lagi, langsung dari Macau, Lucas Verdi. Ada saudara. Dari yang gua bisa pilih deh. Mau cari Ambon, lengkap Ambon. Matthew Patinama, Mario Marcelo, Ambon. Mau apa lagi saudara? Dari Jawa banyak. Tinggal pilih. Ada mas-mas di sini, lengkap. Gembala saudara dan saya orang Jawa. Dari Padang, banyak. Ibu gembala orang Padang. Ini tim saya nih, buka rumah makan Padang. Lengkap. Dari Batak, apalagi Batak. Ada Pak Reformanda Pasaribu, Ferdineto Sitanggap, Gideon Simanjuntak. Alek bukan orang Batak. Orang apa? Orang-orangan. Yang ketiga dikatakan, kita cepat saja, apa perbedaan bayi rohani dan dewasa rohani? Bayi rohani itu berpusat pada manusia. Sentralnya tuh apa untungnya buat gua? Sentralnya tuh kalau gua pelayanan, gua dibayar berapa? Kalau gua ke gereja, Tuhan kasih apa ke gua? Pusatnya dia. Tapi kalau orang dewasa rohani, melayani bukan disuruh lagi, karena tahu diri hidupnya dari Tuhan. Ke gereja gak usah disuruh lagi, karena dia sadar Tuhan telah begitu baik sama dia. Ada satu penjelasan menarik mengenai kalau orang dewasa rohani berpusat kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Kristen dewasa rohani menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan, bukan menjadikan manusia sebagai pusat kehidupan. Di Alkitab, kata juru selamat ditulis sebanyak 37 kali. Tapi kata Tuhan ditulis 7.736 kali. Artinya apa Pak Pendeta? Kalau saudara cuma menjadikan Tuhan sebagai juru lawat, saudara, kalau saudara sakit, saudara cari Tuhan, dia cuma juru rawat. Kalau saudara cari Tuhan supaya tokomu diselamatkan, tokomu diberkati, kau jadikan dia cuma sekedar juru berkat. Kalau saudara cuma supaya Yesus menjadikan saudara supaya saudara nggak dibakar di api neraka, dia cuma jadi namanya juru selamat doang. Tapi Tuhan mau bukan sekedar itu. Itu semua benar, tapi nggak lengkap. Juru berkat benar, juru selamat benar, juru apa lagi? Juru pelindung benar, tapi nggak lengkap. Ada satu gambar tentang orang buta dan gajah. Ini orang bayi rohani seperti ini, orang buta dan gajah. Mau tampilkan gambarnya. Ada 4 orang buta yang memegang seekor gajah. Dan mereka buta. Yang depan memegang belalai gajah dan berkata, dipegang belalai, wah ini ular besar. Yang berikutnya megang kaki gajah. Mereka berkata, actually not, bukan. Ini adalah kayu. Ini adalah pohon yang besar. Dan berikutnya dia pegang belalainya, pegang badannya, berkata, kayaknya bukan deh. Ini kayak sebuah tembok atau sebuah kulit dan sebagainya. Yang belakang pegang buntutnya bilang, ini kayaknya tikus deh. Kalau saudara cuma mengenal Yesus sebagai juru selamat, juru berkat, itu gak salah sih. Mereka juga gak salah, tapi gak sempurna, tapi gak lengkap. Makanya ketika gak diberkati tinggal di gereja. Makanya ketika ada masalah, lari dari Tuhan. Makanya ketika ditegur sama leadernya di pelayanan, ngomongin leadernya, keluar dari pelayanan. Makanya ketika gereja
bicara tentang kekudusan, keluar. Cari pendeta yang gak bicara kekudusan. Pergi ke pendeta, Tuhan pakai ngomong kekudusan. Cari lagi. Cari sampai tanpa disadari. Semua gereja udah diputerin, semuanya ngomong kekudusan. Saya selalu bilang, berilah dirimu untuk ditegur oleh Tuhan. Hari-hari ini jangan gampang tersinggung gitu. Kalau ada rekan pelayan saudara ngingetin saudara, kamsiat, terima kasih. Berikutnya, yang terakhir, dikatakan demikian. Sarana pembentukan karakter ilahi. Rekan saya bisa bantu saya, saudara Wida, untuk maju ke depan. Sarana pembentukan karakter ilahi. Yang pertama, kuasa Roh Kudus. Nggak bisa enggak. Yang dapat mengubah manusia menjadi pribadi yang totally different. Menjadi pribadi yang berubah adalah kuasa Roh Kudus. Dikatakan demikian 2 Korintus 3:18, silakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Yang mengubahkan orang pertama, sarana yang membentuk karakter ilahi, yang menjadikan saudara menjadi dewasa rohani adalah apa? Kuasa Roh Kudus. Makanya seringkali kalau saudara suka dengar Ibu Gembala sidang berkhotbah, beliau minta Roh Kudus tuntun, Roh Kudus pegang langkah, Roh Kudus pelihara. Sarana pembentukan rohani yang berikutnya adalah melalui firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Jadi kalau saudara ingin punya karakter rohani, yang pertama apa? Roh Kudus. Roh Kudus telah dijanjikan kepada saudara untuk membentuk karakter saudara. Saudara yang tadinya pemarah, pelan, tapi pasti menjadi orang yang gak marah karena Roh Kudus. Tapi Roh Kudus saja akan menuntun saudara untuk apa? Rajin baca Alkitab. Ketika saudara baca Alkitab, Roh Kudus akan menerangi firman Allah. Roh Kudus akan menuntun saudara kepada satu pribadi namanya Yesus. Roh Kudus punya tugas memfollow up pekerjaan Yesus. Roh Kudus punya tugas untuk mengingatkan, menginsapkan, menobatkan. Dan Roh Kudus biasanya seringkali pakai apa? Firman. Makanya ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti punya kebiasaan yang baru, nggak pernah berubah. Itu apa? Jadi kalau ada orang ngaku penuh Roh Kudus tapi nggak pernah buka Alkitab, penipu. Kalau ada orang ngaku penuh Roh Kudus tapi malas baca Alkitab, pembohong. Kok tegas banget Bapak? Tapi memang tegas lah. Karena Roh Kudus pasti menuntun kita kepada satu pribadi, yaitu Kristus. Dan Kristus hanya ditemui melalui firman-Nya. Nggak ada yang lain. Dan melalui firman kebenaran itu Kristus akan dinyatakan. Ketika saudara baca Alkitab, Roh Kudus akan menerangi firman Tuhan. Dan saudara jadi ngerti. Oh iya. Oh, saya harus ngampunin. Saya harus kuat. Saya nggak boleh iri. Saya nggak boleh mata duitan. Saya nggak boleh zina cabul. And so. Dan seterusnya. Allah rindu berbicara kepada kita. Melalui apa? Firman-Nya. Ayo bangun kebiasaan baru dan new normal. Dengan apa? Cinta Alkitab. Gerakan membaca Alkitab. Kembali. No Bible, no breakfast. Itu kata Billy Graham. Gak akan pernah ini mulut makan makanan dunia sebelum makan rohani. Ini mulut gak akan terima apapun sebelum terima perjamuan kudus, sebelum terima tubuh darah Yesus, sebelum diurapi, baru saya makan. Itu namanya prinsip. Itu new normal. Kalau dulu pernah lakukan dan engkau gak lakukan lagi, bertobatlah dan mulai lakukan lagi. Sebelum tidur gak akan pernah bisa tidur sebelum buka Alkitab. Kalau hari Minggu gak ke gereja, badan kayak rasanya gimana gitu. Karena bukan gereja yang butuh kita yang butuh gereja. Yang berikutnya, dikatakan demikian, Roma 12, ayat yang kedua. Dikatakan metamorfo. Ketika ada
Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu menuntun kita kepada dengar baik ya. Ini memberkati saudara, saya juga diberkati. Ketika ada Roh Kudus mengarahkan kita kepada firman, maka kita menjadi apa? Metamorfo. Berubah. Yang tadinya jijik seperti ulat, menjijikan, gak ada yang mau mendekat. Karena karakter kita dusta, nipu, pemarah, pembohong, pokoknya gak menarik. Tapi dengan Roh Kudus, dengan firman, kita diubah menjadi indah. Seperti apa? Butterfly, kupu-kupu, warnanya banyak. Itu kan metamorfo. Orang yang kenal saya dari dulu, saya kemarin di DM sama teman SMA saya. Kalimat pertama dia bilang, sorry ganggu, ini beneran bontot. Saya bilang, iya. Bontot anak SMA ini? Iya. Bontot begini. Iya. Lu beneran bontot? Iya. Masa Brad Pitt? Dia langsung bilang, gila. Gila kenapa saya bilang? Dulu gue ajakin persekutuan doa, malas diminta ampun. Segala alasan. Dulu diajakin ke gereja, malasnya. Dulu terkenal. Kalau punya masa lalu buruk jangan malu lah, gak apa-apa kok. Semua orang punya masa lalu. Yang penting apa? Jangan masa depannya sama masa lalu. Itu namanya bodoh namanya. Semua orang punya masa lalu. Ya udahlah. Kalau dia bertobat, stop. Jangan diurusin lagi. Amin. Berikutnya dikatakan demikian. Yang mengubahkan kita adalah kuasa doa. Baca firman, Roh Kudus akan menuntun kita kepada, saya ngajar yang praktikal sama saudara ya. Dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita mencintai firman-Nya. Ketika kita mencintai firman, kita berdoa dengan knowledge. Kita berdoa tahu firman. Beda loh, orang yang doa gak tahu firman sama orang yang doa tahu firman. Kalau orang doa gak tahu firman gini, Tuhan, kau dengar doa aku gak sih? Gak tahu firman. Orang kalau gak tahu firman gini, Tuhan, kau ada gak sih? Gak tahu firman. Orang kalau gak tahu firman doanya begini, Tuhan, aku takut, aku gak ngerti. Gak tahu firman. Tapi kalau orang tahu firman, dipenuhi Roh Kudus akan bilang, sekalipun aku gak merasakan hadiratmu di sekitar aku tetap percaya engkau ada, engkau berdaulat atas hidupku. Orang kalau tahu firman, sekalipun secara fisik aku takut, tapi aku tahu engkau Immanuel, engkau beserta aku. Orang kalau baca gak tahu firman doanya gini, Tuhan, aku mau dia. Pokoknya harus dia. Kalau Tuhan gak kasih, awas. Gak tahu firman. Tapi kalau orang tahu firman, dewasa rohani, ketika kehendak kita ketemu sama kehendak Tuhan, kita bilang, biar saya yang kalah, biar kehendak saya yang kalah, biar kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Tahu firman. Dewasa rohani. Ketika kehendakmu ketemu dengan kehendak Allah, engkau akan bilang enggak. Jangan sampai kehendakmu jadi, karena kita tahu kehendak kita menuntun kepada kebinasaan, kehendak kita menuntun kepada kehancuran. Tapi kita sadar, biar kehendakmu, biar kehendak saya yang kalah, biar saya yang kalah, engkau yang menang. Tahu firman. Saya speak to your spirit. Saya gak bicara kepada your knowledge. I speak to your spirit, kepada roh yang Tuhan karuniakan kepada setiap penonton di tempat ini, kepada setiap pendengar. Ketika kehendakmu bertemu dengan kehendak Allah, bilang sama Tuhan, biar aku yang kalah, tapi Tuhan yang menang. Batalkan rencanaku dalam hidupku, biar hanya rencanamu yang jadi. Katakan amin. Ketika kehendakmu ketemu dengan kehendak Allah, bilang sama Tuhan, dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Sudah dikasih kode, sudah 40 menit. Melalui kesulitan hidup. Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Roma 8, 28-29. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata kebaikan di sini bukan hanya bicara duit, bukan hanya rumah yang lebih gede, tapi kata kebaikan di sini refer ke angka ayat 29. Kata kebaikan di sini angka 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan apa? Gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Goal kerajaan surga membuat engkau serupa dengan Kristus. Makanya apa? Sakit prosesnya. Kalau diajar gak mau, Tuhan hajar kita. Kalau diingetin sama firman gak mau, diajar gak mau, Tuhan hajar kita. Kalau dibentuk gak mau, Tuhan benturin kita. Supaya kita bertobat. Minggu lalu saya bilang anugerah yang meremukkan. Anugerah gak selalu mendatangkan sukacita. Kadang-kadang anugerah pertama kali membuat kita menangis. Yang paling kita sayang Tuhan ambil. Yang paling kita nyaman Tuhan ambil. Yang paling membuat kita suka Tuhan ambil. Diobok-obok kita punya daerah nyaman. Kita punya kesukaan diguncang sama Tuhan. Awalnya nangis. Tapi kalau kau setia sama proses, kau akan melihat tangan Tuhan yang kuat bekerja. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kalau banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Pegang tangan istrimu, pegang tangan anak-anak saudara, suami saudara. Datang sama Tuhan. Tutup mata saudara. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Sama-sama sambil angkat tanganmu, katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Katakan bagaikan bejana sama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, dalam rumahmu. Katakan sama Tuhan, inilah hidupku di tanganmu. Bilang sama Tuhan, bentuklah kehendakmu. Pakailah sesuai rencana. Sama-sama katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan.
memuliakan nama-Mu. Biar musik malun dengan lembut. Biarkan saya Pendeta Renol mengangkat lagu ini. Setiap saudara yang menonton, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Doa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku siap dibentuk. Bilang sama Tuhan, bukan aku lagi yang punya, tapi Tuhan yang punya hidupku. Biar urapan Roh-Mu yang kudus. Bilang sama Tuhan, barui aku selalu. Hari ini minta sama Tuhan, jadikan kita alat. Bilang sama Tuhan, inilah hidupku. Dengan rela hati bilang, bentuklah semau-maunya Tuhan, sesuka-sukanya Tuhan. Pakailah. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Waktu saya nggak banyak, biar Roh yang kudus yang telah dicurahkan bagi setiap kita menjamah saudara. Sejenak berdoa, saya beri saudara waktu 1 menit untuk berdoa. Bilang sama Tuhan, aku dengar firman. Aku sadar aku telah begitu jauh dari Engkau. Aku sadar ada begitu banyak yang harus aku perbaiki dalam kehidupanku. Bilang sama Tuhan, aku mau aku jadi alat-Mu yang indah. Bilang sama Tuhan, hidup yang aku hidupi bukan lagi aku, tapi Kristus di dalam aku. Saya tahu ketika Engkau berdoa itu, Engkau akan masuk dalam proses dapur perapian Tuhan. Saya tahu mungkin akan ada air mata menanti Engkau di depan, karena daging-Mu akan Tuhan lepaskan. Tuhan akan murnikan Engkau. Saya tahu mungkin akan ada masa-masa gak menyenangkan buat saudara. Saya tahu akan ada momen-momen sakit buat saudara. Tapi saya mau bilang, itu akan mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang sama saudara, itu akan menjadikan kau pribadi yang lebih baik. Dan nanti ketika engkau melewati proses dengan Tuhan, engkau akan sadar bahwa engkau diciptakan untuk melakukan perkara-perkara indah dan luar biasa. Perkara-perkara gagah perkasa. Berhenti menengok ke masa lalu, berhenti menengok perkataan orang, berhenti kembali jatuh bangun dalam dosa. Bangkitlah, jadilah pribadi yang baru dalam Kristus. Doa saya menyertai saudara. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, meteraikan firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan membawa korban ucapan syukur kami. Hamba berdoa, berapapun persembahan umat-Mu, Tuhan yang balas. Ajar kami setia memberi, karena Tuhan telah setia memberi. Bukan berapa jumlah yang kami beri, tapi kerelaan, sukacita, ucapan syukur, itu yang akan kami beri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa korban ucapan syukur kami. Sama-sama kita katakan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberi.